Pemirsa, berebut pacar, seorang siswi SMK di Ciamis, Jawa Barat diserang temannya menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban luka di bagian leher. Terkapar lemas setelah mendapatkan perawatan medis di klinik Purwa Sehat. NS terluka parah di leher karena adanya sabetan yang dilakukan oleh temannya sendiri. Peristiwa itu terjadi ketika korban hendak pergi ke sekolah, namun di perjalanan justru bertemu dengan pelaku. Kemudian berhenti dan juga adu mulut dengan pelaku hingga akhirnya pelaku melukai korban di bagian leher. Terjadi cekcok artinya. Betul. Ya, sempat terjadi cekcok begitu, tapi kita tidak tahu ya. Apa yang terjadi kemudian? Cekcok yang terjadi itu perihal apa, tapi indikasi apakah memang benar awal kuat adanya perebutan pacar gitu ya. Oke, segera kita menyapa Ibtu Magdalena. Beliau ini adalah Kasih Humas Polres Ciamis, Jawa Barat. Selamat pagi Ibtu Magdalena. Selamat pagi. Selamat pagi Mas dan selamat pagi Mbak. Ya, terima kasih Ibu berkenan waktunya pagi ini bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bu, kronologis kejadian ini bisa dijelaskan mungkin, Bu Kasih Humas? Baik, akan saya sampaikan untuk kronologis kejadian. Pada hari Senin tanggal 19 Juni tahun 2023, sekira pukul 8.30, korban keluar dari rumah menuju ke sekolah. Nah, sesampainya di jalan, dia sudah dibuntuti oleh yang diduga pelaku. Kemudian setelah sampai di Leweng Gede, yaitu di TKP, korban dipepet, kemudian disuruh ke pinggir. Nah, setelah korban berhenti ke pinggir, kemudian nggak lama dari itu datanglah saksi yang kedua, temannya si korban, mengajak, ayo kita berangkat ke sekolah. Tapi untuk si korban itu sendiri menyampaikan bahwa silahkan berangkat duluan. Karena ada yang mau bicara dengan saya. Kemudian kabarnya sempat ada percekcokan dulu ya Bu ya, baru akhirnya pelaku melakukan tindakan kekerasan itu. Apa yang menjadi pemicunya, Bu? Selanjutnya si pelaku itu duduk di belakang korban atau duduk di jok yang belakang itu. Kemudian kalau misalnya cekcoknya untuk sementara ini kita masih mendalami apa yang disampaikan karena korban sendiri masih kondisinya masih sakit, masih di poliklinik. Jadi untuk keterangan sementara bahwa korban itu sewaktu masih duduk di motor, kemudian si tersangka ini atau yang tersangka itu mengatakan bahwa itu di kerah bajunya ada ular katanya gitu. Makanya langsung mendekat, akhirnya dia kan sudah membawa pisau, akhirnya pisaunya digorok atau disabetkan di lehernya. Nah, setelah tapi itu buat apa? Dalam arti pelaku ini membawa pisau ya? Untuk keterangan sementara bahwa si tersangka itu karena merasa sakit hati. Karena ya kemungkinan teman dekatnya mendekati si korban gitu. Oke, jadi ini berlatar belakangan kecemburuan, Bu? Untuk keterangan sementara begitu. Nah, pelaku dan juga korban apakah masih di bawah umur atau bagaimana, Bu? Untuk pelaku sendiri sudah dewasa, sedangkan untuk korban masih berusia 16 tahun. Baik, berarti akan diproses secara hukum nantinya ya? Pasal apa yang akan dikenakan, Bu? Untuk pasal yang dipersangkakan, pasal 76C Yunto 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan untuk ancaman hukuman 5 tahun
atau denda sebesar 100 juta rupiah. Baik, terima kasih banyak Ibtu Magdalena sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Sehat selalu Ibu. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.